Ya, apa yang ada di dunia ini nggak ada di surga. Seorang ibu bilang, hah? Nggak ada. Yang ada di dunia ini nggak ada di surga. Bagaimana katanya? Iya, mari saya mulai. Ibu rasa apa di dunia? Coba jemaat tuh rasa apa? Di dunia ini, rasa apa? Bahagia. Kalau ibu bahagia di dunia, berarti nggak ada bahagia di surga. Yang paling banyak ada apa di dunia ini coba? Oma Lena ada apa? Udah jadi tua, nyanyi tadi udah susah jalan, ya kan? Berdirinya malah di sini. Orang mesti berdiri di sini, Oma Lena berdiri di situ nyanyi bagaimana dari rumah mau lihat kan? Dari rumah ada nggak jalan? Dari dunia ada begitu? Makin hari makin tua, benar nggak? Ya ada. Di surga nggak ada itu. Ya? Saya ngerti? Ada yang kena COVID? Di surga nggak ada COVID. Ada yang lapar? Ada makanan nggak hari ini? Ibu Diana? Banyak. Lapar? Di surga nggak ada lapar. Ada yang takut nggak? Ada. Di surga nggak ada. Coba tolong bilang apa? Apa yang paling saudara takut di dunia? Ada kematian di surga? Nggak ada. Ada dosa di surga? Nggak ada. Ada setan di surga? Nggak ada. Ada apa di surga? Yang ada di sini. Mana ayatnya? Nggak ada. Kenapa? Karena kan berbeda kan? Di dunia dosa, di surga tidak ada dosa kan? Iya kan? Ada dosa di dunia? Nggak ada. Ini doktrin dari mana ini? Nggak, saya cuma mau bilang, bukan ke saudara-saudara sih, saya bilang kemarin, cuma ini diulang lagi itu Ratna ya. Sebenarnya kemarin ya, ini materi kita kemarin di PA. Nggak ada di situ. Oh begitu ya Pak Sun. Emang begitu. Tidak ada air mata di sana gitu, baca di Wahyu. Tidak ada. Saya bisa nangis. Di sana nggak ada nangisan lagi. Ya. Bahkan masa lalu nggak ingat kita. Makanya Paulus bilang, aku mengingatkan kamu kepada Injil. Aku nggak ingat, aku mau ingatkan kamu pada kelemahan kamu. Aku mau ingatkan kamu pada kekurangan kamu, bukan. Aku mau ingatkan kamu pada Injil. Saudara bisa nggak? Ketika dalam masalah lalu ingat begini, tapi waktu itu saya percaya Yesus. Dan Yesus mengatakan pada saya, engkau tidak binasa melainkan beroleh hidup yang ada apa hari? Ada masalah dalam pekerjaan saudara? Di surga nggak ada. Enggak? Ada apa? Ada duka cita. Ada orang yang saudara kasihi dalam keadaan apa sekarang? Sakit? Tertekan? Di surga nggak ada. Makanya dia bilang, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan di mana kamu teguh berdiri. Nanti mudah-mudahan berikut kita akan ayat 2 dan seterusnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus perlu mengingat. Di tengah masalah-masalah dalam hidup ini, perlu mengingat bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan saya. Kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Tapi kalau kamu tidak percaya sungguh-sungguh, ya menderita tetap, takut tetap, khawatir tetap, iya kan? Dosamu tetap. Tapi kalau engkau percaya pada Tuhan Yesus, dibilang begini, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Kamu mesti percaya dengan mengerti. Nanti kita jelaskan berikut. Hari ini cuma sampai pada, dan di dalamnya kamu teguh berdiri terus. Di dalam iman itu. Berdiri terus pada berita yang saya sampaikan kepadamu. Karena begitu banyaknya masalah di Korintus sehingga Paulus menulis surat begitu panjang. Di 1 Korintus ini sampai pasal 16. Baru ada 2 Korintus. Malah sebenarnya ada surat sebelum 1 Korintus. Dia bilang, dalam suratku yang pertama. Kenapa? Karena jemaat ini perlu sekali diperhatikan. Syukur kita di GABSD tidak terlalu diperhatikan. Sebab kalau jemaat terlalu diperhatikan, berarti jemaat itu bermasalah. Nanti Pak Doni tolong bilang di Balikpapan, jemaat GBSD itu jarang diperhatikan. Berarti kurang masalah. Kalau ada jemaat tar diperhatikan, berarti masalah, benar nggak sih? Hah? Jadi boleh kan kita taruh di sini, Gereja Alkitab Anugerah BSD Jemaat Korintus. Karena jemaat yang tidak pernah kurang diperhatikan, oh enggak, banyak perhatikan dia. Selalu diperhatikan, tapi selalu diingatkan. Ingatlah pada
berita Injil. Saudara, saya bilang juga waktu lalu, saudara ingat nggak orang pertama yang memberitakan Injil pada saudara? Saudara ingat nggak pertama kali saudara belajar Alkitab? Saudara ingat nggak pertama kali ada orang yang mengajak saudara, kamu mau nggak ikut ini? Kamu mau nggak? Kamu ingat nggak itu? Ada nggak? Ada ya? Oh, Bapak ini kalau saya. Sekarang dia di mana? Aduh, sekarang dia Pak. Aduh, duit mulu kerjanya. Jangan ingat dia ingin duit, jangan. Tolong ingat bagaimana dia memberitakan Injil kepadamu. Bisa ingat? Saya kalau ingat Pak, bagus sekali dia dulu. Tapi sekarang kacau sekali Pak. Nggak usah ingat kacaunya Pak. Nggak ada gunanya ingat kacaunya. Ya, ingat aja bagaimana dia memberitakan Injil. Jemaat BSD jangan sampai lupa. Ada almarhum pendeta Marikson Kakombohi yang berjuang sampai ada jemaat di Pamulang. Ya, ada orang-orang yang berjuang hebat di sana. Beliau meninggal di Ngembul sana, di Blitar. Tapi dia yang berjuang. Ada pendeta Andaria Sandero, sekarang melayani di GA Balikpapan. Mereka orang-orang yang berjuang bagi pelayanan. Tapi Pak Marikson udah nggak ada. Jangan ingat itu. Ingatlah bagaimana dia melayani Tuhan. Ada orang berkorban di sini. Ada siapa? Kemarin tiba-tiba Ibu Ratna bilang pada kami berdua ngobrol. Karena saya bilang, selain istri saya yang duduk di boncengan saya adalah Ibu Ratna. Kami pergi melayani di sana, apa namanya itu? Kampung itu apa? Di Pak Censing. Ya, masih ingat Pak Censing? Dalam hujan panas dia datang di gereja kan? Ya, kami harus pergi jatuh dari motor. Saya jatuh dari motor, tapi Ibu Ratna belum jatuh. Saya bilang turun Ibu Ratna. Turun. Pak Yanto jatuh, Pak Riman jatuh itu karena jalannya begini tuh motor. Kalau ingat Ibu Ratna juga ingat Pak Censing ya. Bagaimana ya? Saya bilang Ibu Ratna tidak sia-sia pelayanan itu. Semoga Tuhan menilai dan keluarganya boleh tetap memuliakan Tuhan. Jangan ingat kita, nggak usah. Tapi dia ingat Tuhan. Lalu tiba-tiba Ibu Ratna bilang, saya jadi ingat Ibu Ruth Moses, Nemo. Kenapa Ibu Ratna? Iya kan dia kan waktu itu sudah di rumah sakit dalam keadaan apa itu? Sekarat Ibu Ratna namanya? Sekarat itu ya. Sudah nggak bisa apa-apa tapi dia mau buka HP-nya untuk ikut ibadah dengan GABSD. Itu hari Minggu. Hari Senin pagi dia berpulang ke surga. Ada orang-orang seperti itu. Benar? Ada orang-orang seperti itu. Saudara masih ingat nggak mereka? Masih mendoakan mereka? Ada orang-orang yang bilang pada saya, Pak Sony, jangan berhenti Pak. Jangan berhenti. Ya kan? Kalau saya pun tidak ada, tolong jangan berhenti. Lansia mesti jalan terus. Saya mau bilang ke Pak Sanjaya, tapi dia sudah tidak ada di sini, dia ada di surga. Pak Sanjaya, lansia jalan terus. Ada PA tiap hari Sabtu, jam 1. Kalau lansia mau ikut, boleh. Tinggal buka apa? Tinggal buka WA kok. Apa itu? Zoom ya. Ada siapa lagi? Ada Pak Hendrik. Maaf saya ingatin itu ya. Ada Pak Hendrik, masih ingat? Saya berdiri di kuburan dia. Lalu Ibu Upi tanya, Pak Sony, bagaimana dia keadaannya sekarang? Apa dia bisa lihat dari surga? Enggak. Kenapa? Dia nggak perlu lihat kita di dunia. Karena Tuhan yang lihat kita di dunia. Apa gunanya Pak Hendrik mau lihat kita dari surga? Kita apa gunanya coba? Nggak usah cari Tuhan. Kira-kira Pak dia lihat saya nggak sekarang? Ya nggak perlu. Karena yang lihat kita adalah Tuhan. Benar? Tuhan yang lihat kita. Ada orang-orang seperti itu. Ada orang-orang yang berjuang. Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Saya tidak mengingatkan itu pada saudara. Saya cuma mau mengingatkan, tolong ingat, ada orang-orang berjuang dalam pelayanan. Mungkin mereka penuh kelemahan. Sehingga saya mesti berterima kasih kepada saudara-saudara yang selalu berjuang, yang main musik, yang jadi liturgos, yang berdoa, yang semuanya itu. Jangan dikira itu sia-sia. Karena di 1 Korintus 15 ayat 58 bilang. Ayat terakhir di 1 Korintus 15 kan?
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Mari kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat 58 untuk menutup khotbah ini. 1 Korintus 15 ayat 58. Bisa? 1 Korintus 15 ayat 58, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Mari kita berdoa.